Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten jamaah pengaosan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika sepindah kita syukur dumateng Allah sampun mlebet wonten sedasa awal Dzulhijjah. Lan mau dalu pemerintah sampun ngumumaken bilih Rebo kala sampun mlebet tanggal setunggal. Sebab sampun ketinggal ru'yatul hilal. Jadi bulane pun ketok. Sehingga mboten saged dipun atik dados tanggal sanesipun. Pinangka pepemut para jamaah nalikanipun kita sampun lebet sedasa awal Dzulhijjah. Niku pinangka dinten-dinten ingkang paling agung wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan dinten-dinten ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala kagemipun tiang-tiang ingkang amal soleh. Kados wonten setunggalipun hadis rawahu Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaih al-amalu sholihu fihinna illa min hadhil ayyamil ashri. Ma min ayyamin, ora ana dina-dina sing luwih agung, sing paling agung ana ngarsane Allah. Jadi selami entenipun dinten niku mboten enten dinten ingkang paling agung lan mboten enten dinten ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala kagemipun tiyang ingkang nindakaken amal soleh dipun bandingaken sedasa awal Dzulhijjah.
Salat wajib panjenengan, salat sunah, zikir, sedekah, silaturahmi, qiraatul Quran, ngaji, ya. Niki wekdal-wekdal ingkang ganjaranipun dipun tigelaken dening Allah. Hari yang terbaik, teragung, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin beramal soleh. Mula silaturahmi jenengan wonten awal Dzulhijjah. Kalawan wingi wulan Syawal langkung utami silaturahmi nalikanipun awal Dzulhijjah. Secara khusus, secara umum silaturahmi panjenengan wonten wulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab niku nggih ganjaranipun langkung gedhe tinimbang wulan Syawal kala wingi. Nggih. Wong do semangat Syawal silatu. Nek kepengin ganjaran sing luwih gedhe wulan Dzulqa'dah ning wis lewat. Sakniki ganti wulan Dzulhijjah. Saking agungipun dinten-dinten kala Allah sumpah wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu subuh lan dina sing 10. Ingkang dipun maksud inggih punika sedasa awal Dzulhijjah. Siangipun. Maksud nomor kalih sedasa akhir Ramadan dalunipun. Ya. Pinangka pepemut malih para jamaah wonten sedasa awal Dzulhijjah. Enten amalan khusus poso tanggal 9. Poso tanggal 9 Dzulhijjah. Wonten hadis rawahu al-Imam Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Poso ana dina Arafah. Aku ngarep-ngarep marang Allah Subhanahu wa taala iso mbusek dosa-dosa setahun kepungkur lan setahun sing bakal kelakon 2 tahun. Posone mur sedina. Ya. Masya Allah. Nyambut gawene sithik terus sedelok ning gajine gede banget. Gitu. Kira-kira nek gajine jenengan nyambut gawe sedina biasanya 100.000. Ya. Terus sedina niku digaji 1 yuta. Kira-kira nyambut gane tambah semangat tambah nglukro. 1 yuta gak aku Mas. Ngeten. Padahal sakderenge gajine 100.000. Bar 100 mundak tikel ping 10. Ora seneng niku. Pemene suwene sesasi. Walah. Semangate pol. Napa melih pahala ganjaran ingkang dipun cawisaken Allah dumateng tiyang Islam. Nek nggih niku bedane napa, Pak? Nek gaji niku pemotenan ketok. Tapi nek ganjaran dereng ketingal. Mula saumpami tiyang nyawang duit sak gepok. Gitu. Karo ganjaran diapura dosane 2 tahun ya biasanya ya cepet sing pundi? Cepet sing pundi? Duit. Lah sesuke tanggal 10. Injih punika yaumun nahar. Tanggal 10. Tanggal 9 yaum Arafah Allah sumpah wal wadri demi sing ganjil. Ingkang dipun maksud
Yaumul Arafah. Tanggal 10 Allah sumpah wasyaf'i demi sing genep. Injih punika tanggal 11 Yaumun Nahr. Enten apa? Enten kali ibadah ingkang agung. Siji salat, loro nyembelih kurban. Bapak Ibu mboten enten ibadah ingkang agungipun ngumpuli salat mboten enten. Salat niku ibadah sing ra kena diwakilke. Salat niku ibadah ingkang mboten kenal kondisi. Selama itu saya sadar, mbuh wong sehat, mbuh wong loro, tetep kon salat. Senajan nek wong loro salate semampunipun. Sholli qaiman. Wis salato karo ngadeg. Fa ilam tastati nek kowe ora mampu ngadeg, fa qaidan karo lungguh. Fa ilam tastati fa ala janbik nek kowe ora mampu lungguh karo miring turu bletak. Salate ngangge isyarat. Ya, sakit gerakan sedakem nggih sedakem. Lah wudune piye, Mas? Diwudukne. Nek wudu tambah loro tayamum. Nek ra iso ditayamumke. Nih. Nek miring ra iso, mlumah ra iso. Ra iso obah, tangane dicencang. Sikile dicencang, ya. Rumah sakit. Gendak keruncal, tapi saya sadar kali isyarat meripat. Allahu Akbar. Karo maca. Nek jantungnya wis ra obah, mripate ra obah berarti disolat. Ya. Penak to? Niki. Salat niku ibadah ingkang mboten peduli niku presiden napa mboten. Atau rakyat biasa. Perdana Menteri. Jomene niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan salat. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali salat. Ya. Tapi enten tiyang nembe pegawai negeri golongan 3 wis raso gajimu piro? Nggih, Pak. Kok kowe ra salat gajimu piro? Apa wis kena nggo nebus dosamu sok ana dina kiamat. Ya ta? Salat, Pak. Jangan abaikan salat. Sesibuk apapun kita salat. Orang kaya, orang miskin, sehat, sakit, pejabat, rakyat, sami. Tapi nek haji, nek mboten mampu mboten kan haji. Kurban, nek mboten mampu mboten kan kurban. Zakat, nek mboten mampu mboten kan zakat. Poso, nek mboten mampu mboten kan poso. Tapi salat mboten kados mekaten. Lah, mboten mriku Allah gandhengaken antawis salat kali kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kowe salat ya mur kanggo Allah. Wanhar lan sembelihan kurbanmu ya mur kanggo Allah. Mila mboten enten ibadah ingkang dipun gandhengaken kalawan ibadah ingkang agung, mesti niku agung. Mula kurban niku ibadah ingkang agung sangat. Mila monggo berlomba-lomba tiyang ingkang gadhe kemampuan mboten karena perkewo tapi krana lillahi taala mumpung tesih wonten kesempatan. Nggih. Sebab niki Nabi melebut tanggal kali. Insyaallah hari raya hari Jumu'ah. Ya, sembelihan kurban ya, yang pertama yaitu tanggal 10 Dzulhijjah hari Jumu'ah. Hari kedua Sabtu, ketiga Ahad, kedua Ahad, ketiga Ahad, keempat Senin, terakhir hari Tasyrik. Ya, Bapak Ibu
Dalu punika kula mboten badhe bahas babagan kurban, gitu. Mbok menika pun dibahas dening Ustaz sanesipun. Sing baku ingkang baken monggo semangat. Bila kurban punika kautamanipun ageng sanget. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi ngendika, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Sing sapa wonge duweni kelapangan rezeki, mampu kurban, kok ora kurban, kono minggir, aja cedak-cedak musolaku, minggir kono, aja cedak-cedak papan panggonan anggonku salat, minggir to kono. Wong mampu ora kurban, nggih. Mila punika minimal sak keluarga niku setunggal atas nama kepala keluarga, lajeng ugi saged dipunnyataken atas nama keluarga, atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Kados riyen Kanjeng Nabi nanti praktek, hadza min Muhammad wa ali Muhammad, iki kurban saka Muhammad lan keluargane Muhammad. Sehingga Bapak Ibu setunggal ingkang kurban liyane ya untuk ganjaran. Niku minimal. Kanjeng Nabi paring pangandikan ala kulli ahli baitin fi kulli amin, wajib kanggone sak keluarga, sak kepala keluarga sak ben taune udhiyatun wa atirah. Udhiyah punika sembelihan wonten wulan Dzulhijjah, atirah sembelihan wonten wulan Rajab. Ini sing Rajab pun dihapus kantun udhiyah. Mula minimal sak keluarga siji. Menawi nek mboten mampu, ampun dienek-enekke, ampun dadak utang-utang barang. Nah utang apa to yu? Perkewuh karo tanggane kabeh kurban, aku ora kurban dhewe. Nek kurban ampun perkewuh. Ananging kurban kita lillahi ta'ala. Nggih. Lajeng Bapak Ibu dalu punika kita badhe nglajengen pembahasan ing antawisipun tondo-tondo kiamat ingkang ageng. Badhe bahas salah setunggalipun tondo-tondo cedhake dina kiamat sing gedhe, tondo sing gedhe. Ndek mben pun dibahas dabatul ardi. Gitu? Membahas tentang dabah. Nah sing sasi wingi orang ngaji. Ngajine sedelok tok nasihat. Terus layat. 2 bulan yang lalu kita bahas dabatul ardi. Hewan yang muncul dari dalam bumi, bisa berbicara dan munculnya di Mekah Al-Mukarramah. Membawa tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, membawa cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan tongkat itu untuk mengusap setiap wajahnya orang yang beriman, ya, sehingga kelihatan bahwa dia orang yang beriman. Dengan cincin untuk memberikan tanda atau stempel setiap hidungnya orang-orang kafir, sehingga nalikanipun kondisi mengki kewan jedul ketok jelas cetok bedanipun antawis si kafir dan si mukmin. Sebab pun enten tandane dhewe-dhewe. Mengke si mukmin biasa nyeluk si kafir, per nang ndi per, biasa mboten nesu. Aku arep ning pasar kok min. Gitu. Mungkin pun jelas iki mukmin iki kafir. Tandane pun enten. Lah sakniki ingkang badhe kita bahas ad-dukhanu, keluk pedhut asap. Yaitu asap yang turun dari langit menyelimuti bumi.
Saya akan membacakan dari kitab Asratus Sah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Saya akan membacakan kitab ini tentang ad-dukhan. Beliau berkata, menjelaskan, zuhurud dukhani fi akhir zamani min alamatis sa'atil kubra allati dalla 'alaiha alkitabu wa sunnatu. Zuhurud dukhan, munculnya asap, munculnya pedut keluk di akhir zaman nanti. Salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang besar, turunnya asap di akhir zaman nanti, Pak. Nopo awake dhewe badhe nemoni napa panggilan mboten ngerti awake dhewe. Nggih. Kita mboten ngertos. Injih punika salah setunggalipun tondo-tondo kiamat al-kubra ageng yang telah ditunjukkan oleh Alkitab As-Sunnah ingkang sampun dipun tedaken dening Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an jelasaken, hadis ugi jelasaken. Ing antawisipun Bapak Ibu, adillatu zuhurihi, dalil tentang munculnya asap, dan asap itu menyelimuti bumi, menimpa seluruh manusia. Jadi asap itu akan menimpa seluruh manusia, sembunyi kemanapun, maka orang akan berjumpa dengan asap itu. Baik itu orang yang beriman ataupun orang kafir. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran. Dalil saking Al-Quran Bapak Ibu. Wonten surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayatipun sedasa kalih 11. Ayatnya 10 dan 11. Allah berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Niki kaitanipun kalawan nalikanipun riyin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak dumateng masyarakat Quraisy supados kersa ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Ini sami nolak dakwahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun Allah merintahkan dumateng Kanjeng Nabi, ya wis nek kowe nolak dakwaku, saiki fartaqib ai intazir. Tunggu. Tunggunan ya Muhammad. Yauma ta'tis sama, dina nalikane langit ngedukke, langit nggawa takti, nggih. Ta'tis sama ubidukhan, langit ngedukke keluk, menurunkan asapnya. Jadi asap itu dari atas ke bawah. Nek pomo istilahnya gambaran yang mendekati, wah ki pedute medun ki, ya. Itu dari atas. Butuh ngandap. Nah, apakah seperti itu? Tentunya tidak. Karena asap ini akan menyiksa. Yaksan nasa,
Lajeng asap utai keluk punika nyelimuti sedanten menungso. Yaksan nasa. Selajengipun dipun ngendikaken dumateng masyarakat menungso, hadza adzabun alim. Iki lho siksa sing pedhi. Utawi sebagianipun tiyang kalawan sebagianipun ngucap hadza adzabun alim, iki siksa sing pedhi. Bapak Ibu, ayat punika wal maknanipun ing tandir ya Muhammad, Muhammad, nek dawakmu ora ditampa, ajakanmu ora ditampa, kowe sabar. Tunggunen Muhammad. Sampai kapan? Sampai biha ulail kufar yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubinin wadihin yaksan nasa ya ummuhum, sampai nanti langit menurunkan asap yang jelas, yang cetha menyelimuti manusia, ya ummuhum semuanya. Wa inda dzalika yuqalu lahum, ketika itu akan dikatakan kepada mereka hadza adzabun alim, nyo rasakno siksa sing pedhi. Dan itu sebagai takrian lahum wa taubikhan. Ya. Sebagai apa? Sebagai gertakan bagi mereka dan celaan bagi mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Nyoh nek kowe nolak bebener iki rasakno siksa sing pedhi. Au yuqalu atau yaqulu ba'dhum li ba'din dzalik, atau sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya hadza adzabun alim, ini siksa yang pedih. Ini dalil dari Al-Qur'an. Bapak Ibu, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang dukhon ini. Kelompok yang pertama mengatakan dukhon itu telah terjadi. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Dan diikuti oleh beberapa jamaah dari para ulama salaf. Ya. Beliau berdalil dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala radhiyallahu anhu, khamsun qad madaina, 5 perkara yang telah berlalu sudah terjadi. Qala radhiyallahu anhu, 5 perkara yang telah terjadi. Yang pertama al-lizam. Al-lizamu yaitu al-lizam ini seperti yang tercantum dalam surah Al-Furqan ayat 77, yaitu azaban laziman, siksa yang pasti yang membinasakan mereka, yuhlikuhum, ya. Yang mana mereka rasakan itu natijata takdzibihim, akibat dari mereka mendustakan Rasul, gitu. Wa huwa ma waqa'a li kufari Quraisy, yaitu yang menimpa orang-orang Quraisy ketika perang Badar. Ya, lizam. Ar-Rum, ya, kemenangan bangsa Rum. Al-Badsu, Al-Badsyatu, Al-Qamaru, Ad-Dukhanu, ya. Kejahatan yang luar biasa. Kemudian Al-Qamaru, apa itu? Munculnya rembulan terbelah. Sudah terjadi. Wadukhan, dan telah munculnya asap. Memang Bapak Ibu para jamaah, ketika dulu Kanjeng Nabi berdakwah kepada masyarakat Quraisy, kemudian mereka menolak. Mereka menolak Islam.
Kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aini alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku untuk membinasakan mereka ya Allah, ya, dengan apa? Bisab'in kasab'i Yusuf. Dengan 7 seperti yang dulu pernah diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam atau pernah menimpa di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa para jamaah? Mereka ditimpa, diantaranya adalah fa'akhadat sanatun, apa itu? Aceklik. Hatta halaku fiha, sampai mereka selama 7 tahun, ya, merasakan beratnya hidup. Sampai mereka diceritakan wa akalul maitata wal idhoma, sampai makan bangkai, batang-batang dipangan, balung-balung dipangan, ngeten Mbak. Nah, ketika itu apa? Wa yara rajulu ma baina sama wal ardi ka hayati dukhani. Ketika itu, Pak, orang pada kelemun-kelemun, sehingga dia melihat antara langit dan bumi itu seperti kayak asap. Gitu? Itu pernah terjadi seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud. Pernah terjadi. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, mereka meyakini anna hadza dukhana, dukhan ini minal ayatil muntadharati, di antara tanda-tanda ayat dekatnya hari kiamat yang ditunggu. Jadi belum datang. Itu pendapat yang kedua. Allati lam taji ba'du. Itu belum pernah datang. Wa sayaqa'u qurba qiyamis sa'ah, dan akan terjadi ketika dekatnya hari kiamat. Ini pendapat yang kedua. Wa ila hadzal qauli, terhadap pendapat ini dhahaba Ibnu Abbasin wa ba'du sahabati wa tabi'ina, telah mengambil pendapat yang ini siapa? Sahabat Ibnu Abbas, sebagian para sahabat, para tabi'in. Faqat rawa Ibnu Jaririn At-Tabari wa Ibnu Abi Hatimin an Abdullah bin Abi Mulaikah qala, Ibnu Jarir meriwayatkan, dan juga Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata, godautu ala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dzata yaumin, aku meruput gage-gage nemoni Ibnu Abbas suatu hari. Faqala, kemudian Abi Mulaikah mengatakan, manimtu al-lailah hatta asbahtu. Dek bengi aku ra iso turu ngantek subuh. Ya Ibnu Abbas, aku mau bengi ra iso turu ngantek subuh. Qultu, sahabat Ibnu Abbas menjawab, 5, lu kena ngopo? Kena ngopo? Qalat, Abi Mulaikah menjawab, qalu, masyarakat pada melihat, pada berkomentar, tola al-kaukabu dzanabi, telah muncul bintang yang berekor. Apa itu? Meteor atau komet, gitu. Apa itu? Jadi telah muncul bintang yang berekor, lintang enek buntute, jadi meteor seluruh itu ya. Nah, ini. Faqasitu an yakuna dukhanu qad taraqa. Saya khawatir, saya takut, ya,
asap telah menembus. Ya. Rokok itu seperti meluncur, ya, menembus. Famanimtu hatta asbahtu, sehingga aku tidak bisa tidur, aku reso turu ngantek subuh. Ya. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa hadza isnadun sahihun ila Ibnu Abbas khabrul ummah. Ya. Habril ummah. Sanad ini sahih sampai Ibnu Abbas, yang itu merupakan khabril ummah, ya, ulamanya umat ini, yang dalam ilmunya turjamanil Quran, ya, ahli tafsirnya pada zaman sahabat. Wa hadza qaulu man wafaqahu minas sahabah wa tabi'in ajmain, dan ini merupakan pendapat yang disepakati oleh di antara sahabat, para tabi'in semuanya. Ya. Di samping ma'al ahadisi al-marfu'ati minas sihahi wal hasani wa ghairiha, didukung oleh beberapa hadis yang marfu'ah, yang sahih, yang hasan, dan lain sebagainya. Mimma fihi muqni'un, yang mana itu telah menjadikan hati tenang, mantap. Wa dalalatu dhahiratin ala anna dukhana minal ayatin muntadharati, dan merupakan dalil yang dhahirah, yang cetok, bahwa dukhon itu merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat yang ditunggu, artinya belum datang. Ya, ma'anahu dhahirul Quran, di samping jelas dalam Al-Quran, seperti tadi surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10 dan 11. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubinin, tunggulah sampai datang hari ketika langit menurunkan asap dengan mubinin ay bayinin wadihin yarahu kullu ahadin, yang akan dilihat oleh seluruh manusia, setiap orang melihatnya. Niki para jamaah. Maka pendapat yang kedua ini, ya, yang lebih kuat dari yang pertama, dan didukung oleh perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, kisah tentang Ibnu Soyad. Itu seorang anak dari Yahudi yang dia itu punya semacam kayak ilmu perdukunan gitu ya. Ya. Ibnu Soyad. Kanjeng Nabi nanti ngendika dumateng Ibnu Soyad, ini khaba'tulaka khaba'an, aku telah menyembunyikan bagimu sesuatu. Kemudian si Ibnu Soyad mengatakan, duh, asap, saya lihat asap, ya. Faqala lahu, kanjeng Nabi mengatakan, ya, iksa, duduklah, falan ta'du qadrak, kau tidak akan bisa melampaui derajatmu. Ya. Kanjeng Nabi ngendika, perawi mengatakan, wa khabba'a lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi menyembunyikan, yaitu ayat fartaqib yauma ta'ti sama bidukhanin mubin. Hadza wa fi hadza dalilun anna dukhana minal muntadhari al murtaqabi. Apa artinya? Asap yang dimaksud adalah, yaitu apa? Asap yang masih ditunggu. Itu belum muncul. Kenapa? Fa inna ibna Soyadin kana min Yahudil Madinati. Karena Ibnu Soyad adalah seseorang dari kalangan Yahudi yang ada di kota Madinah. Walam taqo hadil qissatu ila ba'dal hijrah an-nabawiyah. Maka kisah ini tidaklah terjadi, ya, melainkan setelah kanjeng Nabi hijrah. Sementara ayat tadi, pendapat yang pertama tadi,
mengambil ayat surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11, mereka membawa itu kejadian sebelum hijrah. Ya. Sementara Ibnu Soyad mengatakan atau Dukhan itu terjadi Kanjeng Nabi setelah hijrah. Ya. Maka dari sini para jamaah bahwa Dukhan yang dimaksud adalah asap yang nanti akan muncul mendekati hari kiamat. Sebelum adzan ada pendapat yang ketiga. Ala anna ba'dul ulama, ada sebagian ulama dhahaba berpendapat ilal jam'i baina hadil asar, menggabungkan antara riwayat tadi, antara hadis tadi, bi annahuma dukhonatun, bahwa keduanya merupakan asap di antara asap yang doharat yang muncul, yang ihdahuma, yang salah satunya ya baqiyat al-ukhra, yang satunya telah muncul, satunya belum muncul. Ya, yang termasuk yang muncul adalah yang ketika Kanjeng Nabi berdoa, ya, minta kepada Allah agar penduduk Quraisy diberikan hukuman selama 7 tahun tadi. Ya, sampai orang melihat dari langit sampai ke bumi seperti asap. Ini diantara apa? Asap yang telah muncul. Ini menggabungkan antara dua pendapat tadi. Wahiyallati sataqa'u fi akhir zaman, dan sisanya nanti akan terjadi di akhir zaman, ya, yaitu dukhan yang besar nanti. Fa amallati dhaharat, adapun yang telah terjadi, fahiya makanat tarahu Quraisyun kahayati dukhani, maka yang telah terjadi adalah apa yang telah dilihat oleh orang Quraisy seolah-olah seperti asap. Wa hadza ad-dukhanu ghairu dukhanil hakiki, yang dilihat orang Quraisy dukhan, asap, tetapi bukan asap yang hakiki. Ya, yang hakiki kapan? Nanti muncul mendekati hari kiamat. Entah kita berjumpa atau tidak, wallahu alam. Adzan rumien, habis adzan sholat sunnah, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Semoga bisa selesai saya bacakan kitab ini, karena saya belum membacakan yaitu apa? Dalil dari hadis, baru dalil dari ayat. Maka dan sementara waktu kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil saking hadis, ya. Dalil saking hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ing antawisipun inggih punika hadis ingkang dipun riwayataken dening Al Imam Muslim ingkang sumberipun saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sittan, wendang gage-gage dan cepet-cepet, jangan menunda-nunda amal soleh, ya, mengko ojo dan gage-gage. Sitan sadurunge ketekan 6 perkara. Siji, tulu usyamsi min maghribiha, jedule srengenge saka arah kulon pun dibahas. Nek menjedul tobaté ra ditampa. Amal soleh sing anyar ora kanggo. Kalih
dukhon. Nah niki Kanjeng Nabi ngendikaken ad-dukhon. Injih punika asap, keluk, pedhut. Nah niki nggih sami. Nek pun jedul pedhut punika tobat pun ditutup. Mun boten enten amal ingkang enggal ingkang dipun tampi dening Allah. Yuk saiki aku arep ngamal gitu. Nomor 3 awid dajjal utawa dajjal. Sadurunge ketekan dajjal muncul dajjal ya. Pun dibahas ugi niki. Milot yang mengke dados penderekipun dajjal napa dadi musuh dajjal. Berat nalikanipun dajjal jedul iki fitnah sing paling ageng. Pinten wau? 3. Sekawan awid dabatu. Jedule kewan. Kalau wis sampun kalau men dibahas kewan sing iso ngomong. Nomor 5 wahasatu ahadikum lan perkara sing khusus kanggone awakmu kabeh. Injih punika mati, gitu. Tentang bagi ngamal sadurunge ketekan pati. Nomor 6 injih punika wa kuwaisatu ahadikum utawi au amrul ammati perkara sing umum. Amrul ammah nek pun dumugi kondisi ingkang contonipun kiamat gitu ya. Amrul ammah, hari kiamat telah terjadi, maka sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal. Hadis punika njelasaken babagan dukhon. Hadis sanesipun rawahu al-Imam Muslim ingkang sumberipun saking sahabat Hudzaifah ibni Usaid. Kalau nanti kalau waosaken hadis punika, inna sa'ata la takunu hatta takuna asra ayat. Kiamat ora bakal kedaden ngantek jedul enek 10 tondo kiamat sing gedhe. Mula wonten hadis punika isinipun tondo-tondo kiamat ingkang ageng. Setunggal injih punika khasfun bil masyriq, penenggelaman bumi bagian timur. Bumi belahan timur tenggelamkan sama Allah. Timur pun di timurnya Arab. Timur Jazirah Arab. Ya. Dibledes nih kali Allah. Apakah semua atau sebagian besar? Wallahu alam. Nomor 3 wa khasfun bil maghrib, penenggelaman bumi bagian barat Jaziratul Arab, negara Eropa dan sebagainya, Amerika. Apakah semuanya? Wallahu alam. Yang ketiga wa khasfun bi jaziratil arabi, penenggelaman bumi di bagian jazirah Arab. Ya. Peristiwa penenggelaman bumi. Dan ini semuanya belum muncul. Kemudian yang keempat wadukhan. Nah ini munculnya asap yang menyelimuti bumi. 5 dajjal. 6 dabatul ardi. 7 Ya'juj lan Ma'juj. 8 tulu syamsi min maghribiha. 9 narun takhruju min qurrati adnin tarhalun nasa. Geni sing jedul saka jurang atau semacam apa niku kawah yang ada di kota Aden. Nanti akan muncul api dari situ, akan menggiring manusia kemana? Ke tempat perkumpulan mereka di negeri Syam.
Jadi api itu jalan terus Pak. Seng tele-tele, seng dengkloh, ya kesaut api, dilahap sama api. Yang bisa lari-lari terus sampai tempat pemberhentian terakhir di mahsyar, masar dunia. Mana itu? Negeri Syam, Palestina, Syria. Situ. Digiring sama api Pak. Ya. Ngeri Pak nanti. Semoga kita enggak berjumpa. Wa fi riwayatin wal asyirah, yang ke-10 apa? Nuzulu Isa ibnu Maryam. Turunnya Isa ibnu Maryam. Dulu sudah kita bahas. Ya. Ya'juj Ma'juj sudah toh? Yang belum khosfun bil masrik itu juga belum. Yang sudah yaitu Dajjal sudah, Dabatul Ardi sudah, Ya'juj Ma'juj sudah, terbitnya matahari sudah, ya toh? Yang belum narun takhruju min qurrati adnin belum. Kemudian turunnya Isa sudah. Ya toh? Sudah. Tinggal api, sekarang dukhon dan 3 penenggelaman bumi. Ya. Ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang lainnya. Motos tunggal pun hadis injih punika engkang dipunukil dening Al-Imam At-Tabari ugi Al-Imam Ibnu Katsir lan ngendika Al-Imam Ibnu Katsir isnaduhu jayyidun. Hadis ingkang sumberipun saking Ibnu Jarir At-Tabari ingkang dipunukil saking Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum anzarakum salasan, sesungguhnya Tuhan kalian telah memperingatkan kalian dari 3 perkara. Ad-dukhanu, asap, turunnya asap, yakhudul mu'mina kazakmah. Ketika asap telah turun Bapak Ibu, nanti akan menimpa orang-orang yang beriman. Terus mengke keluk niki, pedhot niki ugi badhe dipun raosaken dening tiang-tiang mukmin. Wong mukmin tesih enten. Nalikanipun pedhot niku mandhap, asap niku mandhap, keluk niku mandhap, ugi badhe dipun sedot dening wong mukmin. Lah, kondisi mengke tiang mukmin kazakmah kados kenging flu. Maka nanti akan ada flu serempak. Loh, enggak kemarin Mas, corona. Ya, ini asap yang akan dihirup oleh setiap orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman merasakan seperti terserang flu, serangan flu, batuk-batuk, pilek-pilek, gitu. Nanti wa ya'khudul kafiro, dan asap itu akan menyiksa orang kafir. Ya, akan menimpa kepada orang kafir. Bagaimana kondisi orang kafir ketika itu? Fayantafiqa, awake melembung, Pak. Jadi nalikanipun tiang kafir ku nyedot keluk niku awake melembung. Ya. Gelembung, Pak. Lu mabur, Mas. Ndak. Hatta yakhruja min kulli masma'in minhu, sampai nanti setiap telinga mereka mengeluarkan asap. Gitu? Kalau kita musim dingin, pedhute mandap, gitu. Niku biasanya sing metu kok tutuk, gitu. Ada uap seperti asap. Wah. Ini nanti asapnya keluar dari saamben-saamben sifat kuping, Pak. Ya cobi. Badannya melembung, kemudian keluar dari telinga mereka asap. Ya.
Niki. Itu nanti terjadi seperti itu. Dan ini belum terjadi. Dan peristiwa seperti itu belum terjadi. Maka ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan nanti orang-orang kafir akan mengatakan, hadza adzabun alim. Ini siksa yang pedih. Ya. Dan mereka minta agar siksa itu dihilangkan oleh Allah. Rabbana ksif ya Allah ya Rabbi, dalam surat Ad-Dukhan, Rabbana ksif annal azaba inna mu'minun, kata mereka dalam ayat yang ke-12. Rabbana ksif annal azaba, ya Allah hilangkan siksa dari kami ya Allah. Sesungguhnya sekarang kami beriman. Dan ini terjadi ketika menjelang hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enten pun peristiwa punika kita ciraosaken, kita waosaken, napa tujuanipun Bapak Ibu? Bilih napa ingkang kita bahas punika sumberipun saking wahyu. Ini merupakan berita-berita gaib, peristiwa yang akan datang, dan bukan ramalan. Menurut ramalan Kanjeng Nabi, bukan. Kanjeng Nabi mboten ramal, Pak. Tapi Kanjeng Nabi ngendika dasaripun wahyu. Lan mesti badhe kedadosan. Mila wonten mriki maring faedah dumateng kula panjenengan sami, bilih mekaten punika kagem ngiyataken keimanan kita dumateng Allah lan Rasulipun. Nomor kalih niki nedahaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener-bener utusanipun Allah. Nggih. Bener-bener utusanipun Allah. Bilih Dukhan kalau wau sampun kedadosan seperanganipun kecil, gitu. Nalikanipun riyen pas Kanjeng Nabi dakwah dumateng masyarakat Quraisy. Mereka ditimpa paceklik kekeringan selama 7 tahun. Sampai makan bangkai, makan tulang, balung dikereketi. Ya, ngeri, Pak. Sehingga mereka melihat antara langit dan bumi seperti ada asap, seperti. Dan itu sudah terjadi. Ini juga pembenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan terjadi dan pasti terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ya. Yang keempat, mendorong kita untuk bersegera mengamalkan amal-amal soleh. Mendorong kita untuk bersegera, kayak tadi, badiru, gitu kan? Mendorong kita untuk segera mengerjakan amal soleh. Karena siapa tahu besok turun. Siapa ngerti? Zaman sahabat aja ketika ada meteor turun, ya toh, dia menyangka akan turun asap. Maka kalau zaman dulu sahabat sudah ngeraito seperti itu, dan sahabat Ibnu Abbas tidak menyalahkan, apalagi sekarang yang dekat dengan hari kiamat, bisa jadi waktu dekat akan muncul peristiwa itu. Tapi kita nggak tahu. Maka jangan sampai amal soleh yang kita kerjakan nanti menunggu datangnya tanda-tanda kiamat yang besar, diantaranya Dukhan. Yang kelima, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah.
memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya keselamatan dari fitnah dunia dan di akhirat. Ya. Mendorong kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon keselamatan dari fitnah dunia maupun fitnah di akhirat. Ya, mau diselamatkan oleh Allah. Makatan Bapak Ibu pengawasan dalu punika enten tigang pitakenan, enten tigang hadiah, akhwat 1, ikhwan 2. Isinipun napa mboten ngertos? Napa tiket pesawat tindak Mekah mboten ngerti? Mboten ketok. Nggih. Sapa ngerti sok ben enten sing ngeten niku. Hadiah umroh lur. Sapa sing ngeki? Itu kok. Pertama, pertanyaan. Sebutkan ayat dari Al-Qur'an, surat apa, ayat berapa yang menjelaskan sebagai dalil terjadinya dukhon. Ibu-ibu belakang nih korien surat dukhon 10-11 monggo niki ibu-ibu nggih 10 sama 11 belakang sendiri paling pertama tadi 2 untuk ikhwan salah seorang sahabat yang berpendapat bahwa dukhon itu telah terjadi. Sebutkan siapa dia, ikhwan. Leng. Mana dia? Sahabat siapa yang berpendapat peristiwa dukhon itu telah terjadi dulu zaman Nabi berdakwah di Mekah? Ayo siapa? Sahabat siapa tadi? Mangacung. Ibnu Mas'ud. Berikutnya, di antara sahabat yang berpendapat bahwa dukhon itu akan muncul nanti, sahabat yang terkenal yang dijuluki Habrul Ummah. Siapa namanya? Ayo, Ibnu Abbas, monggo. Selesai. Alhamdulillah setengah mau lupas. Makatan Bapak Ibu pengawasan dalu punika, wa iyakum. Mugi-mugi sagedipun pahami kanthi sae sepindah malih itu di antara faedah yang kita ambil dari pengajian malam hari ini. Kita tunggu pertemuan akan datang di bulan Juli insyaallah membahas berikutnya. Yaitu mungkin judulnya api yang muncul dari kota Aden atau mungkin penenggelaman bumi bagian timur, barat dan Jaziratul Arab. Makatan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.